Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan membahas sebuah tema tentang al-ikhlas. Al-ikhlas adalah merupakan sebuah kata yang enteng, yang mudah, yang gampang diucapkan oleh mulut atau lisan kita, namun sesuatu yang sangat sulit, sangat berat, dan sangat sulit untuk diamalkan atau untuk dilakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makna, urgensi, dan akibat-akibat dari al-ikhlas, bahwa kita mesti harus mengenal dulu hal-hal apa yang bersifat negatif yang harus kita buang sebelum kita melakukan hal-hal yang positif. Ikhlas baru bisa dijalankan tatkala kita mampu membuang sifat ingin dipuji, ingin dihargai, ingin disanjung, dan ingin terkenal, atau keinginan-keinginan yang lain yang bertentangan dengan makna ikhlas itu sendiri. Saudaraku yang dikasih sayangi oleh Allah Ta'ala, sebagaimana tadi sudah kita baca bersama ayat Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Di sana disebutkan oleh Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah akan kami Allah beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang terkasih, ayat tadi menggambarkan bagaimana orang pada waktu hidup di dunia menganggap sudah banyak yang dia lakukan. Dia sudah berbuat baik dengan orang, dia menyumbang sana sini, dia menolong orang yang kesusahan. Barangkali dia sebagai panitia atau koordinator dari sebuah aksi sosial. Namun apa yang terjadi pada orang tersebut di akhirat kelak? Dia beranggapan bahwa semuanya itu adalah suatu amal soleh, sudah membantu orang banyak. Namun demikian, pada waktu dia telah meninggal dunia dan kelak menghadap kepada Allah Ta'ala, semua amalnya itu sia-sia. Lantaran apa, saudaraku yang berbahagia? Tiada lain karena ketiadaan keikhlasan yang mendasari, melatar belakangi dari perbuatan-perbuatan baiknya itu. Saudaraku yang berbahagia,
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang terlalu percaya diri bahwa mereka sudah berbuat banyak dan pada waktu mereka menghadap Allah Ta'ala tinggal memetik hasilnya. Adapun orang-orang tersebut adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seorang yang menyatakan dirinya sebagai mujahid atau pahlawan, sebagaimana diceritakan oleh sahabat, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa'aha qal fama amilta fiha qal qataltu fika hatta stushidtu qal kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya yang pertama akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak, di hari kiamat, adalah seorang pejuang yang mati syahid, di mana kepadanya diperlihatkan segala nikmat yang akan diterimanya dan diperlihatkan kepadanya segala sesuatu yang sudah dia lakukan di dunia dan dia mengakuinya. Namun demikian Allah Ta'ala kemudian bertanya kepadanya, apakah yang telah kau perbuat dengan nikmat itu? Maka si mujahid ini, si pahlawan ini menjawab, saya berjuang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Namun demikian Allah Ta'ala Maha Tahu, sehingga dia berkata kepada orang ini, kadzabta, bohong engkau. Sesungguhnya kau berjuang agar kau dikenal sebagai pahlawan yang pemberani, dan itu sudah diakui oleh orang-orang banyak. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki ahli ilmu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahul Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari faqad qila thumma umira bihi fasukhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Saudaraku yang berbahagia, yang kedua adalah seorang ilmuwan, seorang ulama, ahli ilmu. Dia juga sama menuntut kepada Allah Ta'ala. Mana bagianku ya Allah? Mana balasan darimu kepadaku? Aku telah mengajarkan ilmumu. Aku telah memberikan taklim di mana-mana. Aku telah ceramah di mana-mana. Banyak orang yang terkagum-kagum dengan ceramahku. Banyak orang yang memperoleh petunjuk karenaku. Maka ya Allah, mana bagianku? Apa jawaban Allah Ta'ala terhadap orang itu, saudaraku yang berbahagia? Wahai ahli ilmu, kau dulu mengajarkan ilmu kepada santrimu, kepada muridmu, kepada orang-orang lain pendengarmu adalah dengan niat agar engkau ingin dipuji sebagai orang yang memiliki banyak ilmu. Atau barangkali juga kamu karena ilmumu kamu ingin memperoleh sesuatu yang sifatnya materi, dan engkau di dunia sudah memperoleh semuanya. Siapa yang tidak kenal dengan namamu? Siapa yang tidak tertarik dengan ceramah-ceramahmu yang penuh humor, penuh hikmah? Siapa lagi yang tidak bangga
dengan memanggilmu untuk berdakwah karena mereka telah mampu membayarmu dengan uang yang cukup. Itu semua sudah engkau peroleh di dunia, dan sekarang di akhirat bagianmu sudah tidak ada lagi. Demikianlah saudaraku kondisi orang yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang memiliki banyak harta, seseorang yang menurut pandangan manusia di dunia ini sebagai dermawan. Rasulullah menyatakan, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa'tiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfiqu fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar. Seorang hartawan, yaitu orang kaya yang banyak menyumbang ke sana kemari, yang banyak membantu orang yang berkekurangan, yang banyak membantu fakir miskin, banyak membantu orang yang kehabisan uang pada saat dia menderita sakit dan sebagainya. Dia sangat percaya tatkala menghadap Allah Ta'ala akan memperoleh hasil dari semua upaya kebaikannya itu. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang berbahagia? Semuanya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Dia berkata, ya Allah, aku ini orang yang punya harta banyak pada waktu di dunia, dan telah aku sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mana balasanmu kepada aku ya Allah? Maka dijawab oleh Allah sendiri, kamu pada waktu memberikan hartamu kepada orang lain, niatmu adalah untuk terkenal, agar kamu dikenal oleh orang banyak bahwa kamu adalah seorang dermawan, dan namamu sudah berkali-kali disebut orang, dicatat di surat kabar, dan juga sudah diumumkan di mana-mana, dan kamu sudah menjadi terkenal karena kedermawananmu. Itu sudah kau peroleh di dunia, maka di akhirat bagianmu sudah tidak ada. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah keadaan orang-orang yang tidak ada dalam dirinya keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Sekarang saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa sebenarnya makna ikhlas itu? Ada banyak orang yang memberi penjelasan tentang makna ikhlas ini, bahwa ikhlas diibaratkan dengan orang yang punya hajat ingin membuang kotoran ke belakang. Setelah selesai rasanya lega, konon katanya itulah ikhlas. Ada lagi yang berkata bahwa yang namanya ikhlas adalah engkau tidak menyebut-nyebut amal perbuatanmu kepada orang lain. Dan ada makna-makna lain yang diberikan oleh orang-orang. Saudaraku yang berbahagia, para ahli tazkiyatun nufus atau para ahli pembersih jiwa mengartikan ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari berbagai tendensi pribadi. Segala yang dia fikirkan, segala yang dia rasakan, semua yang ia lakukan, tujuannya adalah semata-mata untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan kemudian membebaskannya
dari tujuan-tujuan atau tendensi pribadi. Saudaraku yang berbahagia, ada pula yang memberi makna ahli yang lain bahwa ikhlas adalah merefleksikan setiap tujuan semata-mata hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi semua aktivitasnya, baik aktivitas fikir, aktivitas rasa, aktivitas fisiknya, semuanya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semuanya direfleksikan hanya untuk Allah Ta'ala semata. Saudaraku yang berbahagia, kenapa ikhlas sedemikian pentingnya untuk kita lakukan? Karena memang ikhlas sebegitu penting bagi kita orang-orang yang beriman. Ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya amal-amal kebaikan kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin khunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah aku menyuruh engkau kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan penuh keikhlasan di dalam menjalankan agama dengan lurus. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diceritakan oleh seorang sahabat bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Bagaimana komentar Rasulullah tentang seseorang yang telah menang di dalam peperangan? Hadisnya adalah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu saja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang telah berperang dengan penuh keberanian, juga seseorang yang berperang karena ingin membela kelompoknya, dan seseorang yang berperang karena ingin dipuji. Ayyu dzalika fi sabilillah, demikian tanyanya. Dari ketiga orang itu, mana yang telah meninggal fi sabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah hingga lebih tinggi dari yang lain, itulah fi sabilillah. Itulah amal yang akan memperoleh balasan dari Allah Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhah. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah tentang ikhlas. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan semua amal kita dapat kita lakukan dengan keikhlasan. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.